Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Barsisa, seorang ahli ibadah yang menyembah iblis menjelang kematian. Barsisa Al-Abid, demikianlah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Al-Abid berarti ahli ibadah. Gelar tersebut disematkan karena ia adalah sosok yang sangat tekun dalam beribadah. Bahkan, malaikat pun terpesona oleh ibadahnya. Ia juga dikenal sebagai seorang guru spiritual yang sangat mahir. Dikatakan bahwa ia memiliki 60.000 murid, semuanya berilmu tinggi dan memiliki kemampuan luar biasa. Namun, di tengah kekaguman para malaikat, Allah mengejutkan mereka dengan berkata, "Apa yang membuatmu begitu terpesona dengan Barsisa? Padahal di hadapanku, ia tidak lebih dari setan yang terkutuk." Mendengar itu, malaikat pun terkejut. Mereka mulai bertanya-tanya tentang takdir apa yang membuatnya jatuh ke dalam derajat setan yang hina. Alkisah, Barsisa memiliki sebuah keajaiban. Jika ia bertemu dengan orang gila dan menyentuhnya, orang tersebut akan sembuh seketika. Hal ini terjadi pada seorang gadis putri raja yang mengalami gangguan jiwa. Atas perintah raja, pasukan kerajaan diutus untuk membawa putri tersebut ke padepokan Barsisa di tengah hutan agar ia mendapatkan perawatan rehabilitasi dengan harapan bisa sembuh. Maka, berangkatlah pasukan tersebut dengan membawa putri raja yang sedang menderita sakit jiwa. Sesampainya di lokasi tersebut, setelah menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan segera mundur untuk kembali ke kerajaan, meninggalkan sang putri bersama Barsisa di padepokannya yang terletak di tengah hutan. Ketika para punggawa telah pergi meninggalkan mereka berdua, di mana putri raja masih dalam keadaan gila, dan Barsisa hanya menemani putri tersebut di tengah hutan belantara tanpa ada orang lain di sekitar mereka. Iblis pun datang untuk menggoda. "Wahai Barsisa, tidakkah engkau melihat betapa cantiknya putri raja itu? Ia sangat menggoda. Tidakkah engkau berpikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Nikmatilah tubuhnya sekali ini saja. Lagi pula, ia dalam keadaan gila. Tentu saja, ia tidak akan menyadari apa yang terjadi saat ini setelah ia sembuh nanti. Kalian hanya berdua di hutan belantara ini. Tidak ada orang yang akan tahu. Ayo, aku rasa sudah saatnya bagimu untuk beristirahat sejenak dari aktivitas ibadahmu yang melelahkan," bujuk iblis dengan penuh kemesraan. Sayangnya, Barsisa terperdaya oleh tipu daya iblis terkutuk. Ia pun melakukan zina dengan sang putri yang masih dalam keadaan gila. Namun, baru saja ia melampiaskan nafsu birahinya, iblis kembali merasuk, berbisik menggoda ke dalam relung hati Barsisa. "Duhai, celakalah engkau wahai Barsisa. Cepat atau lambat, perbuatan kejimu terhadap sang putri akan terungkap. Para utusan kerajaan tidak akan menerima perbuatanmu terhadap anak rajanya. Terlebih lagi, engkau sudah dikenal sebagai seseorang yang sakti dan ahli dalam beribadah. Jika hal ini diketahui, reputasimu pasti akan hancur. Nama baikmu akan ternoda, dan semua orang akan menjauh darimu. Lalu apa yang harus kulakukan?" pikir Barsisa, dilanda kecemasan yang mendalam. Ia mulai merenungkan dan mencari cara untuk menutupi semua ini. Sekali lagi, iblis mulai berbisik dan merancang strategi. "Sudahlah, bunuh saja wanita itu. Kemudian kuburlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Jika para utusan datang untuk menjemput sang putri, katakan saja bahwa ia telah sembuh dan pergi kembali ke kerajaan seorang diri. Dengan begitu, semuanya akan beres. Meskipun ia tidak kembali, engkau tidak akan disalahkan. Mereka pasti akan mengira bahwa sang putri telah mati karena serangan binatang buas dalam perjalanan kembali ke istana." Sayangnya, Barsisa pun kembali setuju dengan tawaran iblis yang tampak penuh kompromi tersebut. Ia membunuh sang putri dan menguburnya dalam-dalam hingga tidak ada yang menduga ada mayat di bawah sana. Akhirnya, sekarang semuanya telah selesai, pikir Barsisa dengan lega. Namun, tidak demikian bagi iblis. Setelah berhasil membujuk manusia yang dikenal sebagai ahli ibadah dan mampu menyembuhkan orang gila hanya dengan sentuhan tangannya, iblis kemudian menyamar menjadi seorang solih yang seolah-olah dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ia kemudian memasuki istana, menemui raja, dan menceritakan apa yang terjadi pada putrinya dan Barsisa di tengah hutan belantara. Seketika, sang raja mengirim utusan untuk menangkap Barsisa di padepokannya. Tanpa ampun, Barsisa pun dihukum salib oleh sang raja. Sungguh, kini Barsisa tidak mampu melakukan apapun. Di tengah kelemahan Barsisa ini, dengan licik, sang iblis kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskan lebih dalam ke lembah kekufuran.
Iblis berkata kepada Barsisa dengan penuh rasa iba, "Duhai, alangkah malangnya nasibmu. Engkau kini terhukum salib oleh sang raja. Namun, janganlah kau hiraukan. Sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu, tetapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa itu? Sungguh akan kulakukan asal engkau mau menyelamatkan," tanya Barsisa dengan penuh kegirangan. "Sembahlah aku. Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu?" tanya Barsisa di tengah kondisinya yang semakin layu. "Cukuplah bagimu untuk isyarat saja. Entah itu dengan anggukan atau sekadar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku." Maka, dengan sisa-sisa tenaga, Barsisa yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Sayang, seketika itu juga ia mati. Dan iblis pun tidak menyelamatkannya, sementara ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, benar-benar Barsisa yang nestapa. Nauzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.